sapi betina. Sapi betina yang disembelih, yang disunahkan pada ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Adik-adik sudah siap? Semangat ya. Siapa yang puasa? Semuanya. Masya Allah, ini laki-laki. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kebalik, nak kebalik. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali. Terus kamu nak kau? Untuk menyimak dari kemarin kisah apa? Kemarin kisah untanya Nabi Soleh. Kalau Nabi Sulaiman bersama Nabi Sulaiman dengan pasukannya, ya. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama menyimak kisah sapi betina dan siapa yang sudah tahu sapi betina dan Bani Isra. Iya. Terdapat di dalam Al-Quran surah apa? Siapa yang sudah tahu? Surah Barakallahu betul. Surah Al-Baqarah ayat 60. Itu juga. Siapa yang mau baca? Mas Ega ayat yang bisa baca Al-Quran. Oh, belum bisa. Ya coba dulu, nggak apa-apa. Ayo. Ayat 60 videonya nak. Perhatikan ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ini mana? Ayo. Nih, oh, belum bisa. Ya udah, yang lain yang mau baca siapa? Ya udah, kemarin sudah perempuan, sekarang laki-laki. Artinya mas, di sebelahnya artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih ekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.
Lalu Nabi Musa berkata, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Duduk saya duduk biar temennya kelihatan. Duduk. Nah, terima kasih. Lalu mereka bertanya, sapi betinanya itu yang seperti apa? Ada yang tahu jawabannya? Sapi betinanya harusnya tidak muda dan itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Nah, ini suatu pelajaran anak-anak semuanya ya. Karena Bani Israel itu banyak tanya, akhirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan syarat-syarat sapinya. Jadi agak susah. Makanya kalau ada perintah, jangan banyak bertanya, langsung eksekusi, langsung jalankan dan selesaikan seperti itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih sama bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada gelapnya. Mereka berkata, banyak ya syaratnya. barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Tanya terus dia. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Beberapa ulama salaf mengatakan, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah dan dia mempunyai beberapa orang keponakan. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang diajak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan. Ada juga yang mengatakan mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dengan sudah berteriak secara histeris seraya memukul dirinya sendiri. Mereka berkata, mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah? Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa alaihissalam. Musa pun berkata, mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang terbunuh ini, hingga dapat memberitahukannya kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian mereka meminta Musa alaihissalam agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabb-Nya yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam agar memerintahkan mereka membeli seekor sapi. Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu membeli seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu yang menjadikan kamu kebajikan? Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Yang mereka maksudkan adalah, kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengucapkan sesuatu darinya, melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah rahimahullah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, seandainya mereka langsung mencari sapi betina, bagaimana wujudnya dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud, tetapi
mereka memusuhi diri mereka sendiri. Maksudnya, mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan. Nah, demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning tua, yang menghilangkan mata orang-orang yang melihatnya, dan warna ini sangat bagus. Selain itu, mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabb untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih sama bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat." Al-Ayah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Dan sobat dari sini ada yang bisa mengulang ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang apa tadi? Yang mandul. Mandul itu apa nak? Tidak bisa punya anak. Tetapi orang laki-laki itu kaya raya dan mempunyai tidak bisa punya anak dan mempunyai keponakan yang banyak, sehingga ada salah satu keponakannya itu yang menginginkan orang laki-laki itu cepat meninggal agar